Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini Ustadz akan melanjutkan pelajaran prakarya kita, yaitu masih di unit 4 tentang pengolahan bahan pangan serelia, pertemuan kedua. Yang pertama kita lihat yaitu mengenai proses pembuatan bahan pangan serelia menjadi makanan. Untuk serelia kemarin sudah saya jelaskan ya, apa saja jenis-jenis serelia ya. Yang pertama untuk proses pembuatan bahan pangan serelia menjadi makanan, yang pertama anak Ustaz harus merencanakan prosedur kerja. Prosedur kerja itu bisa menentukan apa yang akan anak Ustaz buat, terus bagaimana cara pembuatannya ya. Jangan membuat sesuatu yang kita tidak bisa cara membuatnya atau tidak tahu ya. Terus yang selanjutnya menyiapkan bahan dan alat ya, menyiapkan bahan alat untuk peralatan itu peralatan dapur ya, seperti panci, kukusan atau alat pemotong dan untuk menghaluskan itu adalah peralatannya. Terus kalau untuk bahannya itu bahannya jelas ya, serelianya. Terus yang selanjutnya adalah melakukan proses pembuatan. Untuk serelia proses pembuatannya itu biasanya itu bisa ditanak, terus bisa dijadikan bubur dan bisa dijadikan tapai. Itu adalah proses pembuatan bahan pangan serelia menjadi makanan. Yang pertama kita lihat mengenai menanak ya. Menanak itu sama dengan kayak memasak nasi itu ya. Yang pertama cuci serelia dengan air bersih ya. Ketika mencuci aduk dengan rata dan sambil diremas-remas serelianya biar kalau masih ada kulitnya itu biar terkelupas ya. Itu diulangi sebanyak 3 atau 4 kali biar benar-benar bersih serelianya. Terus setelah bersih baru anak Ustaz masukkan ke dalam panci. Masukkan air lebih kurang 2 cm dari permukaan serelia. Berarti lebih banyak airnya ya. Kalau anak Ustaz ukur dari permukaan serelianya itu 2 cm ke atasnya lagi sisa airnya, lebih banyak airnya. Setelah itu baru masak dengan api sedang. Setelah air dalam panci tersebut mau habis dan menguap, matikan api dan aduk secara perlahan. Setelah itu panaskan panci kukusan. Setelah air mendidih masukkan serelia dan tutup rapat. Kukus selama 30 menit. Jadi setelah dimasak menggunakan panci tadi, setelah itu anak Ustadz nanti pindahkan ke dalam panci kukusan. Dan panci itu juga ya, panci kukusan. Beda panci untuk memasak serelia pertama sama dengan yang kedua beda nak. Kalau yang pertama itu seperti kayak direbus, tapi kalau yang dikukus itu ada penghalangnya nanti nak. Jadi dia tidak bersentuhan dengan air, cuma uap air yang dimanfaatkan di situ ya. Itu adalah cara menanak. Terus yang selanjutnya adalah membuat bubur. Untuk membuat bubur, langkahnya yang pertama, cuci serelia dengan air bersih, ulangi 3 atau 4 kali sama yang tadi ya. Setelah itu baru tuangkan air matang dan beras ke dalam panci secara bersamaan. Ya, beras dengan air itu dituangkan secara bersamaan, tapi di sini air matang ya. Nah, itu perbandingannya adalah 1 banding 3. 1 untuk berasnya, 3 untuk airnya. Setelah itu setelah mendidih tambahkan garam ya. Tambahkan garam sesuai selera kita, mau yang asin atau yang sedang. Setelah itu baru anak Ustadz aduk terus sampai mengental. Itu adalah cara membuat bubur. Gampang ya. Terus untuk membuat tapai ya, tapai ini biasanya ketan yang biasa sering bikin ya. Untuk membuat tapai langkah-langkahnya yang pertama serelia direndam di air selama lebih kurang 4 jam. Setelah itu kukus serelia selama 30 menit. Setelah itu anak Ustadz dibiarkan serelianya biar dingin. Nanti kalau sudah dingin baru dicampur dengan ragi, aduk hingga merata. Jangan masih panas terus anak Ustadz campur ragi, nanti tidak jadi nak ya. Setelah dikasih ragi dan diaduk menjadi rata, bungkus serelia dengan plastik atau daun pisang. Yang bagusnya itulah membungkus menggunakan daun pisang
Selain daun pisang, daun yang lain bisa juga nah ya. Setelah itu tunggu proses fermentasi selama 3 hari ya. Kalau raginya bagus, insya Allah nanti jadinya tapainya manis. Tapi kalau raginya tidak bagus, nah itu bisa jadinya tidak manis nah ya. Proses fermentasinya adalah 3 hari. Dan usahakan dalam selama 3 hari itu nak itu ditutup ya, biar panas. Jadi fermentasinya semakin bagus nanti. Nah, terus yang selanjutnya adalah mengenal berbagai jenis pangan setengah jadi dari serelia. Jadi serelia itu bisa juga diolah menjadi setengah jadi, belum bisa dikonsumsi. Jadi baru setengah jadi aja nak, baru ada proses selanjutnya baru bisa dimakan ya. Seperti kerupuk gender ya, kerupuk gendar, rengginang. Rengginang itu terbuat dari ketan ya. Terus pasta, mungkin Ustaz sering melihat ya. Terus tepung beras, tepung terigu, tepung jagung, tepung ketan dan lain-lain. Itu adalah contoh beberapa jenis pangan setengah jadi dari serelia. Untuk penggoreng kerupuk nih nak ya, perlu Ustaz tekankan. Yang pertama itu bagusnya kerupuk yang baru beli itu nak jangan langsung digoreng. Kalau seandainya ingin menghasilkan yang bagus, diusahakan dijemur dulu. Tujuannya apa? Biar kerupuk itu kadar air yang ada dalam kandungan kerupuk itu hilang nah, baru nanti setelah dijemur baru digoreng. Terus untuk penggorengan itu gunakan wajah yang cekung ya, yang cekung. Nah terus untuk kerupuk tipis besar ya, kerupuknya kalau seandainya tipis tapi ukuran besar, goreng satu persatu dengan minyak panas sedang, jangan minyaknya yang terlalu panas sekali nak, nanti cepat gosong dia nak, jadi matangnya nggak merata. Itu kalau kerupuknya tipis ukuran besar ya. Tapi kalau untuk kerupuknya kecil itu bisa digoreng secara langsung. Usahakan semua kerupuk itu tenggelam, makanya gunakan wajan yang cekung. Terus untuk kalau kerupuk tebal itu harus sering diaduk-aduk ya hingga mekarnya sempurna. Nanti kalau Ustaz biarkan nanti mekarnya tidak sempurna ya. Yang di bawah aja yang mekar, yang di atas tidak mekar. Terus untuk mengurangi sisa minyak yang menempel pada kerupuk, tiriskan kerupuk di atas tisu makan. Biar nanti sisa-sisa minyak itu diserap oleh tisu. Nah, setelah itu untuk kerupuk ya, usahakan penyimpanannya itu di dalam wadah yang kedap udara agar kerupuk tetap renyah dan tidak masuk angin ya. Itu adalah cara menggoreng kerupuk. Terus kita yang selanjutnya adalah mengenal berbagai jenis tepung dari serelia. Mungkin sudah Ustaz singgung sedikit di pertemuan sebelumnya ya. Nah, itu ada 3 jenis tepung ya. Yang pertama itu adalah tepung beras. Jelas, berarti berasal dari beras yang ditumbuk atau digiling. Cocoknya itu untuk membuat kue tradisional seperti kue mangkok, kue talam, kue lapis, dan semprong. Itu adalah menggunakan tepung beras. Sedangkan untuk tepung jagung atau yang disebut dengan maizena ya, yang terkenal tepung maizena itu berasal dari pati jagung ya, bukan jagung yang tumbuk tapi berasal dari patinya, yaitu pati jagung. Itu digunakan untuk mengentalkan sup dan saus ya. Nah, itu selain itu bisa memberi tekstur halus dan lembut pada kue semprong dan puding serta efek renyah pada kue kering. Itu adalah menggunakan tepung maizena. Yang selanjutnya adalah tepung gandum yang disebut dengan tepung terigu, itu berasal dari gandum ya. Nah, itu digolongkan menjadi 3. Ada yang berprotein tinggi, sedang, rendah. Cara membedakannya yang mana? Kalau protein tinggi itu kadar proteinnya adalah 11-13%. Itu sangat bagus untuk membuat mie, roti, dan pasta. Kalau protein sedang itu adalah 8-11%. Itu bagus untuk membuat gorengan dan kue tradisional. Terus ada juga tepung gandum yang berprotein rendah, itu adalah 6-8% proteinnya. Itu biasanya digunakan untuk kue kering dan bolu. Oke, yang terakhir itu adalah cara membuat kemasan ya. Nah, kemasan itu tujuannya untuk membuat umur makanan menjadi lebih panjang dan mencegah rusaknya nutrisi dan gizi. Jelas ya. Kalau seandainya makanan kalau tidak dibungkus dengan yang bagus, nah itu bisa merusak ya, bisa merusak dari makan tersebut. Contohnya aja kerupuk. Kalau kerupuk dibiarkan
dalam hitungan hari aja ya itu akan masuk angin. Nah, makanya dibutuhkan kemasan yang bagus. Kemasan juga bertujuan memudahkan distribusi dan nilai ekonomi. Coba Ustadz bayangkan kalau seandainya kita ingin jualan kerupuk tapi bungkusnya itu tidak bagus, nah itu sangat susah untuk pendistribusian ya. Nah, di sini kita lihat syarat bahan kemasan. Yang pertama itu adalah bahannya itu kedap udara, ya tidak tembus udara. Terus tidak beracun karena ada sebagian untuk kemasan ini ada juga yang beracun. Maksudnya itu awalnya memang tidak beracun, setelah nanti bersentuhan dengan bahan makanan, ya kayak minyak, dia akan luntur. Nah, lunturannya itu kayak tinta-tinta, itu sangat tidak bagus ya. Terus kedap air, setelah itu tahan panas dan beku. Terus harganya relatif murah. Jangan membuat kemasan lebih mahal lagi harga kemasannya daripada makanannya. Ya, itu adalah cara membuat kemasan. Oke, mungkin cukup sekian dulu mengenai materi kita hari ini. Untuk tugas, Ustadz tidak memberi tugas. Tolong anak Ustadz yang kemarin belum mengirimkan tugas untuk segera dikirimkan ya. Oke, sekian dulu dari Ustadz. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.